Puji Tuhan, kita ada di dalam kebaktian Paskah, kebaktian mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Paskah itu artinya adalah melewati, dan Paskah sebagai hari raya adalah hari raya buah sulung. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus menjadi yang pertama yang bangkit dari kematian. Mari kita melihat di dalam Markus pasal 16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan begini, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus dari kematian adalah sesuatu yang menggenapi firman Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa dia, anak manusia itu, harus menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dibaca di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sudah menjadi firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat kematian, kubur, pintu kubur yang ditutup dengan batu yang besar, pengawal-pengawal yang menjaga, meterai dari Pilatus tidak bisa menghambat kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sesuai dengan kitab suci. Artinya sesuatu yang sudah difirmankan oleh Tuhan dan itu terlaksana, tidak bisa dihalangi oleh kubur, tidak bisa dihalangi oleh pengawal-pengawal, tidak bisa dihalangi oleh meterai Pilatus sekalipun. Artinya, saudara sekalian, bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dihalangi. Kegenapan firman Tuhan adalah satu hal yang pasti. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Itu sebabnya kita melihat bahwa kubur sekalipun tidak bisa menahan Yesus, karena itu adalah firman Tuhan. Ketika Yesus di muka bumi dan melawat Maria dan Marta, di mana Lazarus saudaranya laki-laki sudah meninggal, ada 4 hari di dalam kubur dan sudah berbau. Tetapi Yesus datang ke kubur itu dan berseru kepada Lazarus yang sudah mati itu. Yohanes pasal yang ke-11 menulis seperti ini, saudara. Yohanes pasal 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu
itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Lazarus yang sudah di dalam kubur. Dan ketika Yesus datang ke kubur itu, Marta berkata, Yesus, dia sudah bau sebab sudah 4 hari. 4 hari di kubur. Yesus sengaja menunggu sampai lewat 4 hari. Karena menjadi tradisi orang Yahudi bahwa setelah 4 harilah orang mati itu baru benar-benar dianggap mati. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan bicara, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk menggenapi firman yang Dia katakan. Tidak ada kekuatan yang bisa menghambat. Tidak ada kekuatan yang bisa berkata tidak bisa. Ketika Tuhan yang berfirman, maka firman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti yang akan digenapi. Karena Tuhan tidak bisa dihambat dan untuk menggenapi firman-Nya itu. Kematian dan kebangkitan Yesus memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa menggenapi firman-Nya. Sekarang kita lihat ayat berikutnya dari Markus pasal yang ke-16 tadi. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu diminta untuk menyampaikan kepada murid-murid Tuhan. Dan ditegaskan di dalam ayat itu dan kepada Petrus. Kita tahu Petrus ini menyangkal Tuhan sampai 3 kali ketika Yesus ditangkap dan akan diadili. Petrus merasa Petrus ada dalam situasi, dalam keadaan dilema. Saya sudah menyangkal dia, saya sudah meniadakan dia. Masihkah saya ini muridnya Tuhan? Sehingga malaikat yang ada di kubur itu berkata secara khusus, Petrus harus diberitahu supaya ia pergi ke Galilea untuk ketemu dengan Yesus. Ada satu keinginan Tuhan bahwa Petrus yang sedang katakanlah down, Petrus yang sedang kehilangan kepercayaan diri karena sudah menyangkal Tuhan, diajak dan diingatkan, beritahu Petrus untuk datang di Galilea dan ketemu dengan Yesus. Ada pertanyaan, kenapa harus di Galilea? Kenapa harus Galilea? Galilea adalah daerah atau wilayah di sekitaran danau. Disitulah Petrus mengenal Yesus. Karena Petrus adalah seorang nelayan. Disitulah Petrus mengenal, ketemu dan berkenalan dengan Yesus. Disitulah Petrus mengalami bagaimana Yesus berkata, Petrus, dorong perahu agak ke tengah, tebarkan jala untuk menangkap ikan, dan jalanya penuh. Di situ juga Petrus dan teman-temannya di dalam perahu mengalami angin dan gelombang yang besar, dan Yesus meneduhkan semuanya. Dan yang sangat istimewa, di danau itu juga Petrus mendapat perintah dari Yesus. Marilah jalan
Dan itu terjadi. Artinya Galilea menjadi satu tempat di mana Petrus mengalami banyak peristiwa ketika Tuhan berkata dan perkataan Tuhan itu digenapi. Sehingga ketika Yesus bangkit dari kematian, sebelum dia bangkit pun Yesus sudah berkata, "Aku akan mendahului kamu di Galilea." Karena Tuhan tahu Galilea menjadi tempat yang sangat istimewa bagi Petrus dan teman-temannya. Disitulah Petrus melihat bagaimana Tuhan bicara, bagaimana perkataan-perkataan Tuhan itu digenapi. Sebab Petrus sedang mengalami dilema. Dia melihat bagaimana Yesus yang dianggapnya, yang dipandang oleh Petrus sebagai pribadi yang luar biasa, tiba-tiba ditangkap, diam saja. Tiba-tiba diadili, diam saja. Tiba-tiba disalibkan, diam saja. Tidak melakukan sesuatu. Sepertinya Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi setelah Yesus bangkit, dikatakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Ini sesuai dengan kitab suci. Artinya Petrus harus mulai melihat dengan jelas bahwa Yesus ada di dalam kegenapan-kegenapan firman. Ketika Petrus diajak ke Galilea, dia ketemu dengan Yesus di sana. Dan Yesus membuat pengalaman itu terulang lagi. Kita datangi Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 6 dan 7. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus dan teman-temannya ada lagi di danau itu. Dan mereka sudah berusaha menangkap ikan sepanjang malam. Mereka tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus dari pantai danau itu berkata, bertanya, "Apakah kalian punya ikan? Apakah ada lauk pauk padamu?" Mereka katakan tidak ada. Maka Yesus berkata, "Tebarkan jalanmu di kanan perahu untuk menangkap ikan." Dan ketika itu dilakukan, kembali peristiwa yang beberapa waktu lalu terjadi terulang lagi. Jala mereka penuh. Dan itu membuat Petrus kembali terbakar. Dia yang sedang tidak pakai pakaian, artinya bukan dia telanjang, tapi dia tidak memakai pakaian kemeja di atas. Lalu dia loncat ke danau itu untuk mendatangi Yesus. Jadi ketika peristiwa di Galilea yang kali ini, Simon Petrus dibukakan lagi. Lihatlah bahwa Yesusmu ini tidak berubah, bahwa Yesusmu ini perkataannya tetap adalah perkataan yang berkuasa. Terjunlah dia ke danau dan menghampiri Yesus. Tuhan tidak berubah. Dia tetap sanggup untuk menggenapi apa yang dia katakan.
Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih bisa menggenapi setiap perkataannya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa firman Tuhanlah yang akan digenapi, bukan pendapat manusia, bukan pandangan-pandangan yang lain, tetapi yang akan digenapi, yang akan terlaksana adalah firman Tuhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-17 dari Yohanes 21 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, pada bagian akhir dari Yohanes 21 itu, secara khusus Yesus bicara kepada Yohanes, Simon anak Yohanes. Ya. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, Petrus maksudnya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Simon. Pada kali pertama Yesus bertanya dengan kata-kata, ya Simon anak Yohanes, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Agape adalah kasih Allah. Kasih dengan keras yang bisa mengerjakannya adalah Allah. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Simon menjawab, saya mengasihimu Tuhan. Tapi dia menjawab dengan kata-kata kasih yang sebatas kasihnya manusia. Beliau mendengar jawaban Simon, Yesus bertanya kali kedua. Dan Yesus sekarang menggunakan kata yang sama dengan yang dipergunakan Simon Petrus. Sampai pertanyaan ketiga, Yesus kembali bertanya dengan kasih yang sama seperti yang diungkapkan oleh Simon Petrus. Saudara, Simon Petrus mengasihi Tuhan dengan segala keberadaannya sebagai manusia. Itu sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, dan segenap pikiranmu. Sebatas kemampuan manusia, bukan mengada-ada. Dan inilah yang diungkapkan oleh Simon Petrus. Benar Tuhan, aku mengasihimu. Artinya saudara-saudara, Simon sekarang masuk dalam satu hubungan dengan Yesus kembali. Ada di dalam sikap yang mengasihi Tuhan. Orang yang ingin mengalami kegenapan firman Tuhan, dia harus masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya dia ada di dalam Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup menuruti firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Seorang yang ingin mengalami kegenapan firman Tuhan, seorang yang ingin mengalami janji Tuhan, dia tidak bisa mengalami itu kalau dia tidak di dalam
rindu mengalami janji-janji Tuhan, maka dia harus berani masuk seperti Simon Petrus berkata, Tuhan, saya mengasihimu dengan seluruh keberadaanku sebagai manusia. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak bisa hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan, bagaimana mungkin firman Tuhan akan digenapi di dalam kita? Nah, ketika Simon mulai berkata, aku mengasihimu, dia masuk di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saudara-saudara, menggembalakan itu artinya ada tanggung jawab, memimpin, mengarahkan, membawa, dan memberi makan. Petrus dipesankan oleh Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Kalau kita bicara domba-domba, itu berarti sesuatu yang menjadi tanggungan kita masing-masing. Kalau itu adalah seorang bapak, maka dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau dia seorang pekerja, dia bertanggung jawab terhadap karyawannya. Jadi menggembalakan domba-domba adalah memenuhi tanggung jawab. Seorang yang ada di dalam kehendak Tuhan, seorang yang ada di dalam mengasihi Tuhan tadi, dia punya tanggung jawab. Ini mau dibawa kemana? Sebagai kepala keluarga, mau dibawa kemana keluarganya? Dibawa kepada satu kehidupan yang dikenan oleh Tuhan, dibawa dalam satu kehidupan yang sama-sama takut akan Tuhan, dibawa kepada kehidupan yang sama-sama ada di dalam firman Tuhan. Itu tanggung jawab seorang Petrus, itu tanggung jawab setiap kita, menggembalakan domba-domba. Di mana keluargamu sekarang? Di mana istrimu? Di mana suamimu? Di mana anak-anakmu? Adakah mereka sama-sama hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Ada di dalam firman Tuhan atau tidak? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus sudah berrekonsiliasi, sudah bersama dengan Tuhan kembali. Sekarang Tuhan taruhkan tanggung jawab kepadanya. Gembalakan domba-dombaku. Semua orang yang menjadi tanggung jawabmu perlu engkau bawa kepada kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Sebab hanya itu yang membuat orang itu mengalami firman Tuhan. Tidak ada kegenapan firman Tuhan di dalam kita kalau kita tidak ada di dalam firman itu sendiri. Kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan masih sanggup. Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap bisa menggenapi seluruh firman-Nya. Sekalipun kita seperti melihat situasi-situasi yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap menggenapi firman-Nya. Untuk dapat mengalami itu semua, kita perlu mengasihi Tuhan, tinggal di dalam keinginan Tuhan. Seperti Simon, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan ingat baik-baik, Tuhan ingin hidupmu menjadi
berkat untuk menolong domba-dombamu, domba-domba Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi itu nyanyian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Haleluya. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyi sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu menunjukkan bahwa Engkau tidak berubah. Engkau sanggup untuk menggenapi seluruh firman Tuhan. Itu sebabnya doa kami bersama pada saat ini, Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah kebesaran-Mu. Setiap kami yang ada di dalam ibadah memperhatikan firman Tuhan kali ini. Biarlah kuasa Tuhan menggenapi setiap firman dalam hidup kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pembaharuan sikap dalam kami. Kami mau hidup dalam Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap cara Tuhan, cara berpikir kami, dengan seutuh kehidupan kami. Sebab kami tahu ketika kami mengasihi Engkau, ada di dalam Engkau, maka kami adalah orang-orang yang punya kesempatan. Maka kami adalah orang-orang yang menjadi tempat Engkau menggenapkan firman-Mu. Kami menjadi Tuhan Yesus bagian dari orang-orang yang berhak untuk mengalami kegenapan firman Tuhan. Dan jadikan kami semua, ya Tuhan Yesus, alat-alat Tuhan untuk menolong orang-orang lain yang Engkau percayakan ada di dalam Tuhan Yesus. Tanggung jawab kami membawa, memimpin, mengarahkan mereka, memberi mereka makan secara rohani, sehingga mereka juga boleh mengalami kegenapan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat-Mu bagi kami semua yang sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati-Mu. Tuhan memberikan kebenaran kepadamu. Di dalam Engkau Tuhan berkarya. Di dalam Engkau Tuhan bekerja. Segala belenggu-Mu dilepaskan, segala ikatan-Mu dilepaskan, dan kemenangan terjadi bagi Engkau yang percaya kepada firman Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dan Engkau memberkati terus. Haleluya. Kami semua yang percaya kepada-Mu, ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaanmu jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami, anak Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, khususnya mereka yang sedang sakit. Kami doa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa kesembuhan terjadi bagi mereka. Pada saat ini hamba berdoa, biarlah kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang dengan sepenuh hati berdoa bersepakat kali ini. Jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus kesulitan-kesulitan. Tuhan memberi mereka kemenangan. Engkau menolong gereja-gereja Tuhan. Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan. Engkau menolong negara kami dan bangsa kami ini yang sedang menghadapi kondisi yang sudah Tuhan Yesus yang sudah berlangsung beberapa waktu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah krisis yang sedang terjadi ini segera berlalu dari negara kami, sehingga Tuhan kami semua mengalami kelegaan dan kelepasan. Tuhan, semua kembali menjadi keadaan-keadaan yang diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dapat kembali dipakai menjadi tempat-tempat beribadah. Anak-anak Tuhan kembali bergairah, kembali bersama-sama Tuhan Yesus dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Engkau menolong Pak Presiden kami,
menolong pemimpin-pemimpin di daerah, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dalam perkenan Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pencaharian anak-anak Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berikan kemenangan Tuhan, berikan pemeliharaan Tuhan atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Venus yang akan berulang tahun tanggal 14 April. Berkati anak sekolah minggu ini Tuhan, bertumbuh dia dalam kemurahan Tuhan, menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Berkati orang tuanya, sehingga melalui berkat itu Venus dapat mengerti bahwa Tuhan mengasihinya. Kami mendoakan Pak Sony juga yang akan berulang tahun pada tanggal 15 April. Berkati Bapak ini dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, kemenangan dari Tuhan menyertainya. Kami juga mendoakan Amel Sigalinggi yang akan berulang tahun juga tanggal 15 April. Tuhan berkati anak ini bertumbuh dengan indah, dan Tuhan menolong Tuhan Yesus persekolahannya, sependidikannya boleh mendapat nilai-nilai yang baik. Tuhan memberkati juga orang tuanya, sehingga dengan itu Tuhan Yesus Amel dapat mengerti bahwa Tuhan mengasihinya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati juga setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah kepada Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kemurahan dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa itu. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa akhiri.